Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Subakir adalah ahli ruqyah dan ahli tumbal serta ahli ilmu terawang. Oleh karena keahlian beliaulah maka Sultan Muhammad I dan Kekaisaran Ottoman Turki mengirim beliau ke tanah Jawa, tepatnya pada tahun 1404 Masehi. Kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa khusus menanam tumbal dan menetralisir Pulau Jawa dari gangguan jin dan iblis. Karena pada zaman dahulu Pulau Jawa tidak bisa dijamah oleh manusia karena keangkerannya. Setelah ditumbali oleh Syekh Subakir dengan batu hitam dari Arab dan tumbal Kiai panjang yang ditancapkan oleh Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar, maka Pulau Jawa menjadi kondusif seperti sekarang ini. Akan tetapi tumbal tersebut pasti ada masa kedaluarsanya atau waktunya. Maka apabila kekuatan tumbal itu sudah habis, pasti akan terjadi bencana di mana-mana. Contohnya sekarang yang sedang kita alami, mulai bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya. Menurut para ahli spiritual, kekuatan tumbal yang ditanam di Gunung Tidar hanya 500 tahun terhitung dari beliau datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi. Hingga saat ini mungkin sudah kedaluarsa. Oleh karena itulah bumi tanah Jawa sering dilanda bencana. Kemudian makam Syekh Subakir ada banyak sekali, mulai di Blitar, di Tuban, di Magelang, mungkin banyak yang lainnya. Akan tetapi itu semua adalah petilasan atau tempat-tempat peristirahatan masa beliau berada di tanah Jawa. Karena menurut para ahli sejarah bahwa setelah beliau menyelesaikan tugas utamanya dari Kekaisaran Ottoman, yaitu menumbali Pulau Jawa selesai, maka beliau pulang ke negara tempat asalnya, yaitu Persia, tepatnya pada tahun 1462 Masehi. Jadi makam Syekh Subakir yang asli tidak ada di Pulau Jawa. Nah, begitulah kehebatan Syekh Subakir. Ahli terawang bisa melihat makhluk halus walaupun beliau berada di tempat jauh, bahkan dapat melihat lewat mata batinnya walau beliau berada di negerinya atau Persia. Kemudian beliau juga ahli ruqyah. Beliau bisa mengusir jin dan iblis yang berada di tubuh manusia atau di suatu tempat yang dianggap angker. Jadi setelah tumbal Syekh Subakir kedaluarsa, maka bumi Jawa akan hancur atau ada yang memperkirakan tenggelam. Akan tetapi masih ada satu tumbal yang menyangga Pulau Jawa, yaitu tumbal yang ditanam oleh Kiai Semar Badranaya atau Sabdo Palon. Lalu pertanyaannya, siapa Semar atau Sabdo Palon? Kalau menurut Islam, Semar adalah rajanya jin yang menguasai Pulau Jawa. Kalau menurut kepercayaan orang Jawa atau orang Hindu, Kiai Semar adalah dewa yang turun ke bumi, yang mengajarkan budi pekerti atau kebaikan. Semar Badranaya adalah mawongan. Kalau dalam bahasa Indonesia, Semar adalah pengayom atau pembimbing. Semar adalah yang membimbing raja-raja tanah Jawa pada masa lampau. Terbukti anak didiknya atau momongannya adalah Raja Brawijaya V. Tokoh Semar adalah seorang tokoh sakti mandraguna yang tak tertandingi keilmuannya, dan Semar adalah tokoh yang sangat berbudi luhur. Oleh karena itulah Semar dijadikan panutan oleh raja-raja tanah Jawa pada masanya.
Nah, selain Syekh Subagir yang menanam tumbal di Pulau Jawa, ada pula yang lainnya, yaitu Kiai Semar atau dikenal dengan nama Sabdo Palon. Tumbal apa yang ditanam oleh Kiai Semar Badronoyo? Yaitu pohon jarak Jawa. Makanya zaman dahulu orang-orang tua dulu setiap kebun pasti ada tanaman pohon jarak Jawa, dan pohon tersebut merupakan atau termasuk tumbal dan pakunya Pulau Jawa, dan pohon jarak adalah tumbal pohon yang hidup. Nah, pohon jarak itulah tanaman tumbal yang ditanam oleh Kiai Semar. Di zaman yang modern sekarang ini mungkin hampir punah pohon jarak Jawa tersebut. Padahal pohon jarak tersebut menurut orang-orang dahulu adalah pohon untuk menolak bala. Oleh sebab itulah selama masih ada tanaman jarak Jawa yang tumbuh di Pulau Jawa ini, maka Pulau Jawa tidak akan hancur atau tenggelam dimakan waktu. Begitulah menurut sumber dari orang-orang tua zaman dahulu. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bishawab. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.